Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video di YouTube. Ya Allah, ini pertama kali gue bikin video di YouTube, lucu banget. Jadi ini pertama kali aku bikin video di YouTube. Antusiasnya luar biasa buat video aku jawabin Q&A di YouTube. Jadi disclaimer, semua yang akan aku jawab hari ini itu adalah berdasarkan personal aku, pribadi aku, mungkin pengalaman aku juga, pemikiran aku sekarang. Jadi hari ini aku buat belum tentu akan sama, mungkin buat 3 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan gitu. Tapi yang sudah berjalan sampai hari ini adalah hal-hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga insya Allah bermanfaat, dan semoga mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diamalkan, teman-teman bisa amalkan juga, karena gak ada ruginya insya Allah. Aku juga bukan orang yang sangat 100% 1000% paham tentang ta'aruf. Metode yang aku lakukan kemarin sama suami aku pun mungkin gak sempurna, banyak kurangnya. Insya Allah apa yang kita bagiin, apa yang teman-teman bisa dapetin dari sini, mudah-mudahan bisa teman-teman pakai juga ke depannya ya. Oke, hari ini aku akan jawabin semua Q&A tentang ta'aruf. Banyak banget lagi. Spill hal-hal yang kakak persiapin abis lulus SMA untuk menikah. Aku waktu lulus SMA, aku memutuskan untuk aku gak mau pacaran. Jadi aku dulu pun juga pernah pacaran kok. Tapi pada saat lulus SMA, aku memutuskan untuk oke, mulai sekarang gue gak mau pacaran. Dan kalaupun nanti gue ketemu sama seseorang, gue mau dia itu adalah yang akan jadi pasangan gue, yang akan jadi pendamping gue. Jadi kalaupun aku harus jatuh cinta, itu sama orang yang akan jadi suami aku. Jadi aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Dan sejak saat itu sih mungkin aku tahu bahwa oh sebenarnya pacaran itu dalam Islam nggak boleh. Jadi yang bikin aku paham bahwa pacaran dalam Islam itu nggak boleh adalah punya Ustadz Felix Xiao yang judulnya Udah Putusin Aja. Pasti banyak yang tahu deh itu. Jujur itu tuh seperti apa ya, titik balik aku sih untuk aku bener-bener mungkin berubah 180 derajat. Karena aku tuh dulu sebenarnya dilarang pacaran sama orang tua aku, tapi aku dulu bandel aja pacaran karena aku nggak tahu kalau ternyata yang melarang pacaran aku tuh bukan orang tua aku gitu, tapi Allah yang melarang. Jadi pada saat aku tahu buku itu, aku baca semuanya, terus aku kayak tersentak gitu rasanya. Oh ya Allah, ternyata selama ini yang ngelarang tuh bukan orang tua aku, tapi memang Islam itu melarang kita untuk pacaran. Jadi hal-hal yang aku persiapkan adalah aku memperbaiki diri aku sih. Mungkin pertama dari segi pakaian, dari segi jilbab. Waktu itu pokoknya aku jadi lebih tertutup. Aku tadinya tuh so-so aja temenan sama cowok, maksudnya berbaur gitu main. Tapi begitu aku tahu, oh aku lebih menjaga jarak, aku nggak salaman lagi sama mereka. Sama omku, bahkan om deketku banget, aku nggak cium tangan. Karena maksudnya sejak saat itu aku tahu, oh ternyata baiknya tuh tidak bersentuhan yang bukan mahram. Hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi itu menurut aku salah satu persiapan aku juga untuk pribadi yang insya Allah lebih baik lagi gitu. Sampai sekarang pun aku masih tetap banyak belajar apa aja yang harus aku perbaiki gitu ya. Terus belajar dari YouTube perihal rumah tangga, perihal kewajiban istri itu seperti apa, hak istri itu seperti apa, kewajiban suami, hak suami itu kayak gimana, konsep seperti apa sih visi rumah tangga, apa misi rumah tangga yang mau dicapai dari berumah tangga tuh apa gitu. Karena kalau sekedar berumah tangga doang tapi kita tuh nggak punya tujuan apa-apa, mungkin kayak berjalannya waktu akan luntur nggak sih? Tapi kalau kita yakin bahwa oh rumah tangga kita ini seperti kapal gitu yang muaranya insya Allah nanti ke surga, pasti kita akan mempersiapkan segala hal. Jadi intinya mempersiapkan diri. Aku nggak fokus sama jodohnya, nggak fokus sama siapa yang nanti yang akan jadi pasangan aku, tapi aku fokus bagaimana aku dulu yang berubah jadi lebih baik. Karena aku meyakini bahwa pasangan kita tuh cerminan. Jadi aku mau cermin yang seperti apa sih yang aku pengen dari pasangan aku, itu dulu yang aku setting di diri aku. Kriteria yang kakak list dan sebutkan dalam doa. Aku harus buka catatan dulu. 1. Fun fact, aku dulu senang sama orang Arab, tapi kayaknya berjalannya waktu melihat saudaraku kebanyakan Arab, kayak aku bosan, udah deh nggak usah. Terus yang kedua, yang sabar dan bisa melengkapi kekurangan aku. Ketiga, yang pengetahuan agamanya luas. Ini catatannya. Yang keempat, yang kayak papaku.
Jadi aku tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena aku anak perempuan pertama, terus aku tuh deket banget sama papaku. Aku tuh pengen punya suami yang kayak papa. Kenapa? Karena papaku tuh kayak semua pertanyaan yang aku tanya sama dia pasti bisa jawab. Terus ya mungkin kayak gimana sih kedekatan antara ayah sama anak perempuannya, yang kayak gitulah. Terus udah gitu yang suka traveling, karena aku tipikal orang yang lebih seneng keluarin uang buat jalan-jalan daripada buat belanja. Ya maksudnya gitu deh, ngerti kan? Yang bisa megang kamera, hasil fotonya harus bagus. Iya, jadi aku tuh seneng di foto. Terus aku juga seneng mengabadikan momen gitu. Jadi kayak aku pengen punya suami yang ya lo harus bisa pegang kamera supaya hasil foto gue bagus semuanya. Terus yang ketujuh, kita deket sama anak-anak. Maksudnya tuh kayak ngemong gitu, karena ada beberapa yang aku tahu laki-laki dia nggak terlalu suka sama anak-anak atau nggak terlalu bisa ngemong anak-anak. Jadi itu salah satu yang aku minta juga. Terus yang ke-8, yang menghormati orang tuanya, pasti ya, kayaknya semua orang juga gitu. Yang ke-9, yang seru, bisa selalu nyambung kalau diajak ngobrol. Karena aku belajar dari banyak orang, dari banyak yang berbicara tentang pernikahan. Menikah itu intinya tuh kayak ngobrol gak sih? Semua apa-apa diobrolin. Masalah keuangan diomongin, masalah rumah diomongin. Kalau kita lagi ada masalah aja harus diomongin kan? Bukan diem atau kayak gak peduli seolah-olah gak ada masalah. Jadi semua tuh harus bisa diobrolin, disampaikan dengan baik gitu. Dan alhamdulillahnya aku adalah tipikal orang yang kalau ada sesuatu aku akan diem dulu sampai mungkin aku agak reda. Kalau nanti rasanya aku udah bisa ngomong, aku baru ngomong. Terus yang ke-10, ini lucu banget sih, kalau bisa yang megang Apple juga biar gampang airdrop. Ini aku beneran dulu nih, kelihatan nggak? Jujur ini receh banget, tapi beneran gue minta gini. Beneran, jadi aku salah satu pecinta ekosistem Apple kan. Sepele gak sih sebenarnya? Itu salah satu doa yang sepele menurutku. Tapi ternyata Allah kasih, semua yang dia pegang itu Apple semuanya. HP-nya iPhone, laptopnya MacBook, punya iPad. Maksudnya tuh bukan secara materinya enggak, tapi memang aku seneng ekosistem Apple yang mau airdrop gampang, terus mau ada keperluan apa-apa gampang, kayak semuanya tuh sangat mudah gitu loh. Jadi aku minta itu sama Allah, nggak ada salahnya, aku dikasih juga. Terus yang bisa bahasa Inggris biar gampang kalau jalan nggak haho-haho. Terbukti sekarang suami aku alhamdulillah diterima program master di Monash. Aku sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuman aku lebih sering haho-hahonya, kalau dia enggak. Itu yang tercatat. Tapi kalau yang nggak tercatat, aku juga minta kayak ya Allah, aku tuh pengen figur yang nggak gampang marah, nggak gampang emosi, yang lembut. Karena perempuan itu gimana pun keadaannya, kalau diperlakukan dengan cara yang lembut tuh pasti apapun yang diminta sama pasangannya insya Allah bakalan dikerjain selama itu baik gitu. Lucu deh, aku tuh minta yang pengen yang bisa main alat musik. Jadi kalau misalnya kayak aku tiba-tiba mau akustikan atau apa yang mungkin kita berdua aja, ternyata dia bisa main gitar, dia bisa main drum. Nah, lucunya lagi adalah drum itu tuh dulu papaku tuh zaman sekolah juga main drum, dan ternyata dia juga sama, sekarang dia main drum juga. Jadi aku cuma mau pesan aja sama teman-teman bahwa minta sereceh apapun, sepele apapun, sedetail apapun. Aku bukan tipe orang yang selalu doanya tuh selalu aku sebut gitu tiap sholat, enggak. Kalau tiap sholat tuh aku mungkin lebih nyebut ke aku bersyukur. Tapi kalau misalnya aku minta sesuatu, konsep yang ada di pemikiran aku gini, aku minta sama Allah, ya Allah aku mau A B C D E, udah abis itu aku lupain. Aku nggak menunggu itu, kayak aku let it go aja. Karena justru aku merasa doa-doaku yang aku perlakukan seperti itu sama doa-doaku yang aku kayak ngoyo gitu, kayak minta tiap hari, kayaknya lebih gampang terkabul yang sebelumnya gitu, yang aku cuma sebut sekali. Yang aku sebut setiap hari itu, setiap sholat atau setiap berdoa tuh cuman kayak misalnya yang berhubungan dengan akhirat gitu ya, yang berhubungan dengan kita, kayak ya Allah ampuni dosa-dosa aku, dosa-dosa kedua orang tua aku, dan pertemukan kembali kita semuanya di surga, yang seperti itu. Tapi kalau doa-doaku yang urusannya duniawi, ini kan sebenarnya kayak duniawi kan, itu ya aku mintanya cuma sekali aja gitu. Panjang juga. Makasih ya Kak, udah menginspirasi. Aku jujur takut nikah, ngeliat kalian di Reels kemarin jadi makin percaya kalau menikah tidak semenyeramkan bayangan aku. Minta di-spill dong waktu taruh apa aja yang harus didiskusikan. Thank you.
banyak sih topiknya, tapi kalau aku rangkum semuanya yang dibahas itu pertama tentang pribadi dulu, pribadi dia, pribadi aku, kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, kekuranganku apa, kelebihan aku apa, sifatku kayak gimana, sikapku kayak gimana, sifat dia kayak gimana, sikap dia kayak gimana. Itu pertama tentang personal. Terus yang kedua tentang keluarga, gimana hubungannya sama orang tua, terus gimana hubungannya mungkin kalau punya kakak atau adik, terus gimana hubungan sama yang di luar keluarga inti kayak sepupu atau tante, om. Itu kedua tentang keluarga. Terus yang ketiga juga tentang lingkungan, kamu aktivitasnya sehari apa aja, terus kamu biasanya tuh nongkrongnya di mana. Maksudnya misalnya nih, oh aku biasanya kalau lagi nggak ada tugas apa-apa aku main game misalnya gitu. Atau misalnya oh aku kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan apa-apa aku tuh ikut kajian di ini misalnya, atau aku tuh ikut sama komunitas hijrah ini misalnya gitu. Jadi lingkungan sekitar dia gitu, karena kita adalah hasil dari lingkungan kita sendiri. Jadi aku sangat percaya orang yang berada di lingkungan yang baik insya Allah tuh punya pengaruh yang baik juga, kayak ada yang jaga gitu. Lingkungan kita tuh ya yang ngejaga kita untuk gak berbuat macem-macem atau untuk saling ngingetin. Itulah kenapa menurutku penting sekali komunitas yang bisa ngejaga kita, ngingetin kita sama Allah, ngingetin kalau misalnya kita tuh lemah banget gak ada apa-apanya gitu. Aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk berada di satu komunitas atau satu lingkungan yang kalau ketemu mereka rasanya kayak diingetin terus gitu, menjadi orang yang lebih baik. Walaupun mungkin kita belum baik, tapi menjadi baik itu proses gitu, bertahap gitu. Menjawab gak? Semoga menjawab ya. Aku sebenarnya waktu ta'aruf sama Lutfi itu mungkin ada kali 30 atau 20 pertanyaan sekali nanya. Banyak banget ya BTW. Pakai adat apa? Aku adat Sunda. Tapi enggak, aku bukan yang adat banget kok. Kemarin tuh waktu aku nikah cuman bajunya aja pakai siger. Suamiku juga bajunya bukan pasangannya Sunda, malah kayak gamis gitu. Kayaknya adatnya lebih ke jelas ya. Gak pakai adat-adatan soalnya. Cara yakin dia tuh orangnya gimana? Aku pas pertama kali ketemu Lutfi, kan sebelum aku ketemu dia, aku punya list doa nih. Ya Allah, aku mintanya gini gitu kan. Yang bikin aku yakin adalah pada saat proses ta'aruf itu berjalan, aku tanya jawab sama dia, aku selalu ngecek lagi doaku tuh kayak apa kemarin. Oh ternyata dia misalnya dari 10 gitu ya, oh dia berhasil nih mencentang 3 dari doaku. Yaudah, terus ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nazar itu artinya pertemuan, jadi di nazar berikutnya makin lengkap informasinya. Aku terus kayak oh dia berhasil mencentang 5 kriteria aku. Terus berikutnya lagi nazar, oh dia berhasil mencentang 7 kriteria aku. Nah kan selama proses ta'aruf itu pun aku juga sholat istikharah kan. Aku minta sama Allah ditunjukin, dan aku nggak takut untuk berdoa, ya Allah kalau emang dia orangnya tunjukin, tapi kalau dia bukan orangnya tunjukin dan ganti yang lebih baik. Karena aku nggak tahu ya, alhamdulillah aku tuh sepercaya itu bahwa Allah tuh akan ngasih aku yang paling baik, yang aku butuhin, yang aku mau, tapi yang terbaik menurut Allah juga gitu. Jadi yang bikin aku yakin sama dia adalah karena pada akhirnya aku ngecek semua doaku, dia berhasil menceklis semuanya, dan aku merasa orang ini didatangkan tuh Allah yang ngedatengin gitu. Karena aku sebelumnya sama sekali nggak kenal dia, sama sekali nggak tahu dia, sama sekali nggak tahu di dunia ini tuh ternyata ada orang kayak dia gitu. Jadi ketemu dia pun rasanya kayak kalau bukan Allah yang ketemuin, rasanya nggak ketemu gitu. Jadi itu sih yang bikin aku yakin, oke bismillah ini orangnya. Dan yang gongnya banget adalah waktu itu aku pernah sholat istikharah, aku bener-bener minta ya Allah tunjukin lagi gitu, kalau emang ini orangnya tunjukin lagi. Waktu itu dikasih mimpi, sampai sekarang aku masih ingat mimpinya. Di mimpi itu sangat jelas banget proses akad aku sama dia. Jadi aku di mimpi aku tuh jelas banget dia kayak lagi persiapan buat akad, terus aku juga lagi didandanin, mamaku lagi didandanin, lagi disiapin sampai akhirnya ada di venue, terus udah gitu akhirnya dilangsungkan akadnya. Itu semuanya jelas banget, dan itu yang bikin aku akhirnya dari mungkin yakinku 80% bener-bener langsung naik jadi 100%. Aku yakin gongnya tuh di situ sih. Pas nikah udah cinta nggak? Belum. Oh ya, salah satu doa yang aku minta sama Allah juga adalah dia duluan tahu aku nggak tahu ada dia. Kenapa aku mantep nikah sama Lutfi? Karena
Menurut kakak, hal apa aja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan? Gimana caranya kakak buat percaya berjuta-juta persen kalau Allah bakal ngasih jodoh sesuai yang kakak minta, bahkan lebih baik dari itu?